Shalom, selamat pagi anak-anak teacher semua kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Bagaimana kabarnya pagi ini? Teacher harap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat ya. Nah, anak teacher, pagi ini kembali kita belajar ya Penjasorkes bab 8 mengenai kebersihan tubuh dan pakaian. Pertemuan ketiga. Anak teacher silakan dibuka bukunya ya. Halaman 101 sampai 105. Pertama, masuk kita bagian nomor 7 mengenai kebersihan telinga. Nah, anak-anak teacher, sebelumnya kamu harus tahu ya, apa fungsi telinga. Nah, fungsi telinga adalah alat pendengar. Jadi, telinga kita atau telinga anak-anak teacher harus dijaga dan dirawat dengan baik supaya pendengaran kita tetap sempurna. Nah, anak teacher, bagaimana cara merawat telinga? Yaitu dengan cara ketika mandi, kamu harus gunakan kain lembut atau kapas yang basah, lalu kamu usapkan perlahan-lahan pada telinga. Kemudian jangan menggoreng lubang telinga ya, apalagi kalau menggunakan benda keras. Nah, misalnya lidi batang korek api atau ujung kuku. Nah, itu tidak boleh. Seharusnya kamu gunakan kain lembut atau kain basah. Sekarang masuk kita bagian nomor 8 ya, mengenai kebersihan tangan. Nah, sebelumnya anak teacher kamu harus tahu ya, apa fungsi tangan. Nah, fungsi tangan adalah bagian sistem gerak membantu aktivitas. Misalnya membawa barang atau memegang benda. Nah, apalagi kalau makan kita menggunakan tangan. Nah, itu salah satu fungsi tangan. Jadi tangan ini harus dijaga dan dirawat dengan baik. Nah, apalagi musim sekarang, musim corona. Jadi tangan itu harus sesering mungkin kita cuci supaya bakteri atau virus tidak menempel pada tangan. Nah, kemudian ketika makan, sebelum makan atau sesudah makan, tangan wajib dicuci supaya tetap bersih dan jauh dari penyakit. Kemudian ketika menyuci tangan harus menggunakan sabun ya, supaya tetap bersih. Masuk kita bagian nomor 9 mengenai kebersihan kaki. Nah, sebelumnya anak teacher kamu harus tahu ya, apa fungsi kaki. Nah, fungsi kaki adalah untuk berjalan. Misalnya ketika berjalan di mall, berjalan di pantai, atau ke pasar untuk belanja. Jadi anak teacher, kaki harus dijaga dan dirawat dengan baik ya. Kemudian ketika berpergian, gunakan sepatu atau sandal agar terhindar dari benda keras atau tajam. Kemudian ketika kamu menggunakan sepatu, gunakan kaos kaki ya. Kemudian sepatu sekali seminggu kamu harus dibersihkan ya, atau menjemur sepatu supaya sepatu tidak bau dan tidak menjadi sumber penyakit. Kemudian selesai melepaskan sepatu atau sandal, kaki wajib dicuci ya menggunakan sabun supaya tidak bau. Masuk kita bagian B, menjaga kebersihan pakaian. Nah, anak-anak teacher di rumah,
kamu harus tahu bahwa pakaian merupakan kebutuhan pokok. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa pakaian. Nah, oleh karena itu, anak-anak teacher di rumah, kamu harus tahu ya, apa fungsi pakaian. Nah, fungsi pakaian adalah untuk menutupi bagian tubuh, melindungi tubuh dari cuaca seperti panas dingin dan hujan. Kemudian menjaga kesopanan, juga menambah keindahan. Nah, anak teacher, pakaian yang dipakai harus disesuaikan ya. Misalnya pakaian tidur tentu berbeda dengan pakaian sekolah. Demikian juga pakaian olahraga berbeda dengan pakaian pesta. Jadi anak-anak selesai pulang dari sekolah sampai di rumah, kamu harus ganti pakaian ya. Misalnya pakai sekolah, kamu ganti dengan baju rumah. Nah, begitu juga anak-anak teacher yang belajar online, selesai pembelajaran, anak teacher kamu ganti bajumu menggunakan baju rumah ya. Cara merawat pakaian. Yang pertama, pisahkan pakaian putih dan berwarna ketika menyuci. Yang kedua, gunakan sabun ketika mencuci kain ya. Nah, ketiga, gunakan air bersih untuk membilas kain. Kemudian setelah selesai menyuci, jemurlah pakaian di bawah sinar matahari. Dan seterusnya, sesudah kering, kamu harus menyetrika dengan baik atau melipat, lalu lipat atau digantung pakaian menggunakan hanger. Itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Sebagai penugasan anak-anak teacher, mengerjakan kegiatan individu halaman 106 dan mengerjakan uji kemampuan halaman 108 sampai 109 ya, Rumawi 1 dan Rumawi 2.